Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada li kalimatihi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ahyadurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk mendengarkan ceramah pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan memperdalam pemahaman kita tentang sebuah sikap yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu bersyukur. Bersyukur adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya, terutama ketika seorang muslim yang beriman mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dan sejenisnya. Karena dengan bersyukur, maka nikmat-nikmat yang Allah berikan akan terus bertambah, akan terus dilipat gandakan. Sebagaimana yang difirmankan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in sakartum wa la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid, yang artinya, dan ingatlah engkau ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurukum waskuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dari dua ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah sangat menganjurkan kita untuk mensyukuri apapun nikmat yang telah Allah berikan dan melarang kita untuk mengingkari atau tidak bersyukur terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah tindakan hati yang akan membawa seseorang pada perasaan damai, tenang, dan tentram. Dengan bersyukur, maka orang tersebut akan meraih kesuksesan di dunia dan akhirat dan selalu ditambahkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa
Allah. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat. Lebih dari itu, bersyukur adalah tentang bagaimana kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita harus memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, yaitu dengan memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Quran, surat An-Nahl ayat ke-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusyuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Selanjutnya adalah firman Allah dalam surat At-Duha ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, binikmati rabbika fahaddis, yang artinya, terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Dua ayat tersebut menganjurkan kita untuk mengucapkan syukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan, dan nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak, sangat berlimpah. Kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Maka dari itu, ayat tersebut menganjurkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, walaupun kita berpikir bahwa kita tidak menginginkan nikmat itu, namun itu mungkin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang enggan untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, maka hatinya akan dihantui oleh perasaan yang selalu merasa kurang dan ingin meraih lebih. Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat yang lebih dari dia atau mendapatkan nikmat yang dia inginkan, orang tersebut akan merasa iri ketika dia tidak mensyukuri apapun yang dia miliki. Bersyukur bukan hanya untuk hal-hal yang besar saja, tetapi syukurilah hal-hal kecil yang mungkin orang lain tidak seberuntung kita untuk memiliki hal tersebut. Kita diberikan tempat tinggal yang nyaman, diberikan pakaian yang layak, dapat makan makanan yang enak, dapat makan makanan yang layak. Itu merupakan hal-hal yang harus kita syukuri, karena kalau kita melihat orang lain, belum tentu orang lain dapat menggunakan pakaian yang layak seperti kita, dapat makan makanan yang enak, atau memiliki tempat tinggal. Maka dari itu, nikmat-nikmat kecil pun harus kita syukuri, karena belum tentu orang lain mendapatkan nikmat tersebut. Untuk itu, pada ceramah kali ini, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah gunakan nikmat dengan bijaksana. Gunakanlah segala nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat uang sekalipun yang Allah berikan harus kita syukuri. Nikmat kesehatan yang Allah berikan harus kita jaga dengan cara kita selalu hidup sehat, menjaga pola makan kita, selalu berolahraga. Mungkin untuk mahasiswa contohnya tidak begadang, atau yang sering kita lihat adalah merokok. Banyak sekali mahasiswa yang merokok. Nah, hal itu merupakan salah satu bentuk ketidaksyukuran kita terhadap nikmat kesehatan yang Allah berikan. Untuk itu, kita jagalah kesehatan kita dengan tidak merokok dan tidak begadang. Kita harus
memanfaatkannya, karena mungkin dengan melakukan hal-hal yang tadi, kita yang tadinya sehat-sehat aja dengan merokok atau dengan begadang, kita malah diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu merupakan contoh kita tidak bersyukur atas nikmat kesehatan. Berikutnya adalah nikmat waktu. Gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang baik dan hindari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada tindakan-tindakan yang negatif. Selain itu, ketika kita memiliki uang lebih, gunakanlah untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Yang kedua adalah menghindari keluh kesah. Janganlah selalu kita merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Sadari bahwa yang kita miliki adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur, maka kita mulai menyadari bahwa memang itu yang kita butuhkan, dan Allah akan meningkatkan terus nikmatnya kepada kita. Yang ketiga adalah bersyukur kepada sesama. Bersyukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama dari kita, keluarga kita, teman kita, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan kita yang telah berbuat baik kepada kita. Ucapkanlah terima kasih dan perlakukanlah dia sebagaimana orang tersebut memperlakukan kita. Itu merupakan bentuk syukur kita atas orang-orang terdekat kita yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya yang keempat adalah bersyukur untuk diri sendiri. Ucapkanlah terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu melakukan hal-hal hingga sampai di titik ini. Kita mengucapkan syukur, kita harus berterima kasih karena mungkin diri kita sudah bertahan melewati hal-hal yang mungkin sulit gitu. Selain itu adalah mensyukuri momen-momen sederhana dengan cara melakukan apapun itu yang menurut kita itu baik, dan bersyukur kepada Allah. Selain itu, sebagai mahasiswa, syukur atas nikmat yang Allah berikan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah ketika kita diberikan waktu yang luang, kita dapat menjadi relawan sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Jadi nikmat yang Allah berikan dapat kita manfaatkan lagi untuk orang lain yang kita bantu atau yang kita tolong. Maka dari itu nikmat yang Allah berikan akan bermanfaat juga untuk orang lain. Selain itu, sebagai mahasiswa kita juga dapat bersyukur untuk lingkungan dan bumi yang kita tinggali saat ini. Kita harus menjaga kebersihan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak bumi. Nah, itu merupakan salah satu contoh syukur terhadap nikmat alam yang Allah berikan. Kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang hidup di bumi ini, kita harus menjaga bumi kita agar tetap sehat, karena kalau bumi kita sehat, maka diri kita pun akan sehat. Maka kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dari yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak sekali bentuk-bentuk cara yang dapat kita lakukan untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak juga firman-firman Allah yang dapat kita terapkan sebagai bentuk syukur kita atau sebagai pedoman untuk kita bersyukur kepada Allah. Nah, maka dari itu, marilah kita menjadi hamba yang terus bersyukur untuk hal-hal apapun itu, hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Kita sebisa mungkin untuk bersyukur dengan nikmat Allah. Janganlah kita merasa kurang dan kufur akan nikmat Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur dan menambahkan nikmat kepada kita. Demikianlah
ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.